Jihyo dan juga member Running Man yang lain akan menangis di saat Kwang Soo pergi. Jadi netizen ini double kill loh guys. Ada dua tuduhan secara langsung mampus nih. Siapa yang berada di balik mantan karyawan tersebut? Apakah dia emang... Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian nih yang enggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers, terutama kalian nih. Akan ada dua topik untuk hari ini. Yang pertama, datanya dari Kwang Soo yang keluar dari Running Man. Dan yang kedua, ini adalah mengenai Hyunju yang akan menuntut netizen yang mengaku sebagai mantan karyawan dari DSP. Wow. Tahan dulu sebelum kita bahas bersama-sama. Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta sempatin juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Oke, singgung untuk pertama kita akan mulai dulu membahas mengenai berita yang buat kita sebagai penggemar itu sangat sedih banget, yakni mengenai Kwang Soo yang keluar dari Running Man. Running Man sendiri itu adalah program variety show yang pertama kali ditayangkan pada tanggal 11 Juli 2010 di stasiun televisi SBS. Acara ini tuh menjadi populer nih guys di sejumlah negara Asia di luar Korea. Salah satunya ini populer banget di Indonesia. Untuk anggota itu ada Yoo Jae-suk, lalu ada HaHa, Ji Seok-jin, Kim Jong-kook, Song Ji-hyo, Jeon So-min, dan Yang Se-chan. Sedangkan untuk mantan anggotanya ada Lee Kwang Soo, Gary, Lee Ji, dan juga Song Joong-ki. Dan berbicara mengenai Kwang Soo nih guys, pada tanggal 27 April agensinya mengungkapkan bahwa ia mundur dari Running Man. Jadi Kwang Soo ini terus menjalani perawatan dikarenakan cedera yang dialami terutama pada kakinya dikarenakan kecelakaan mobil. Cedera yang dialami Kwang Soo membuatnya sulit nih untuk memaksimalkan penampilannya saat melakukan perekaman untuk Running Man. Dan pada akhirnya Kwang Soo ini pun melakukan diskusi nih guys untuk membahas tentang apa sih yang harus dilakukan ke depannya gitu. Di sini Kwang Soo itu melakukan diskusi bersama dengan para member dari Running Man. Habis itu juga bersama dengan staff dari Running Man, dan dia ini juga melakukan diskusi bersama dengan agensinya. Dan setelah dilakukan yang namanya diskusi bersama, terbentuklah sebuah keputusan. Keputusannya adalah Kwang Soo ini akan keluar dari Running Man. Kayaknya banyak dari kalian yang belum tahu ya mengenai apa yang terjadi dengan Kwang Soo. Jadi hal itu sih terjadi pada Februari yang lalu nih guys. Kwang Soo itu mengalami kecelakaan mobil. Dan setelah aku baca-baca beritanya, di sana disebutkan bahwa ada pengendara, yang mana pengendara ini itu langgar lalu lintas nih guys. Jadi dia pun menabrak Kwang Soo. Jadi buat kalian nih ya yang suka langgar lalu lintas, itu mohon nih hati-hati ya. Jangan sampai orang jadi korban nih gara-gara pengendaranya nih. Kalau pengendaranya itu nggak langgar lalu lintas, ya udah pasti Kwang Soo sekarang nggak akan cedera. Tapi balik lagi ya guys, yang namanya nasib gitu ya, nggak ada yang tahu. Ya cukup bersyukur aja deh Kwang Soo itu tidak mengalami hal-hal yang lebih parah lagi. Tapi lumayan parah loh pada kakinya. Jadi dikarenakan cedera pada kakinya ini gimana Kwang Soo bisa aktif gitu di Running Man. Apalagi kegiatan di Running Man udah tahu dong ya. Kegiatan di Running Man itu mengandalkan yang namanya fisik. Kalau ininya aja udah terluka gimana dong? Nanti soalnya guys ya, kalau Kwang Soo ini terus bertahan di Running Man, takutnya cedera kakinya ini makin parah gitu loh. Jadi udah keputusan yang tepat sih buat Kwang Soo meninggalkan Running Man dan juga memulihkan kondisinya untuk sementara waktu. Tapi jujur aku berharap banget semoga Kwang Soo suatu saat nanti dapat comeback lagi ke Running Man. Semoga ya Allah, semoga. Dan pihak SBS sendiri nih guys mengatakan bahwa mereka itu tidak akan menggantikan Kwang Soo dengan pemain baru. Dan untuk rekaman terakhirnya itu telah diselesaikan beberapa waktu yang lalu. Dan dikarenakan Kwang Soo ini telah meninggalkan Running Man, banyak sekali dari netizen di sini yang khawatir dengan bagaimana keadaan dari Jihyo. Kenapa mereka khawatir? Karena kalian itu pasti tahu betul ya bahwa Kwang Soo dan juga Jihyo itu kan deket banget ya, kayak Dongseng dan juga Nuna. Sumpah kalau aku nonton mereka atau ngelihat bagaimana interaksi antara mereka itu bener-bener buat aku pengen ngakak. Terus tau gak sih, emang bener-bener kayak adik dan juga kakak gitu ya, sering saling cakar-cakaran satu sama lain. Tapi meskipun begitu mereka ini saling sayang kok guys. Jadi saat denger Kwang Soo pergi, jujur aku juga sangat sedih banget. Meskipun di Running Man aku nggak ngebiasin Kwang Soo, bias aku si Song Ji-hyo ya sama Gary sebenarnya. Tapi dikarenakan Gary udah pergi ya udah, bias aku cuman si Ji-hyo doang. Dan meskipun aku ini jarang banget nonton Running Man, melihat berita tentang Kwang Soo yang pergi ninggalin Running Man itu bener-bener buat aku sedih dan juga galau sih. Kenapa gitu? Ya udahlah sih, Kwang Soo ini kayak bener-bener ikonnya Running Man gitu loh guys. Soalnya ya dia itu yang paling kocak di Running Man. Habis itu Kwang Soo ini adalah menjadi orang yang paling teraniaya kedua setelah Ji Seok-jin. Jadi setelah melihat dia pergi, pasti kita itu akan merasakan yang namanya bener-bener kehilangan banget. Saat nonton Running Man pasti kayak bener-bener kurang sih.
Pas kepergian Gary aja aku sedih banget gitu ya. Apalagi kepergian dari Kwang Soo, sedih banget pasti. Tapi ya namanya ini juga kebaikan untuk Kwang Soo. Kwang Soo juga lagi cedera dan dia emang butuh yang namanya pemulihan. Kalau kita sebagai penggemar egois pengen ngelihat dia terus berada di program itu, kasihan Kwang Soo-nya. Nanti cedera yang dialami Kwang Soo itu makin parah nih guys. Dan berbicara mengenai Jihyo, dikarenakan sudah banyak sekali yang khawatir nih sama Jihyo. Nama Jihyo, Kwang Soo, dan juga Running Man bahkan menjadi trending topik nih guys di Twitter. Dan banyak juga yang bilang nih guys bahwa mereka itu tidak kuat atau tidak siap untuk melihat bagaimana episode terakhir dari Kwang Soo yang berada di Running Man. Mereka itu belum siap melihat bagaimana Jihyo dan juga member Running Man yang lain akan menangis di saat Kwang Soo pergi. Kalau kalian sendiri gimana? Udah siap untuk nonton episode terakhir Kwang Soo bersama dengan Running Man? Udah siap? Jangan lupa siapin tisu ya guys, pasti kalian akan benar-benar sedih. Serius, apalagi kalau mereka nanti buat flashback tentang Kwang Soo yang berada di Running Man. Aduh ya ampun, itu pasti buat kita juga makin sedih banget. Apapun itu, kita berharap yang terbaik aja ya buat Kwang Soo, dan semoga dia dapat pulih dari cederanya dengan cepat. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datanya dari Hyunju, yang mana Hyunju ini itu katanya akan menuntut netizen yang mengaku sebagai mantan karyawan dari DSP Media. Nah Cinggu, baru-baru ini Hyunju telah menanggapi tuduhan yang diberikan oleh seorang netizen. Nah, netizen ini mengaku sebagai mantan karyawan dari DSP Media. Dan kalian tahu nggak, dalam tuduhannya itu, dia ini menyebutkan hal-hal yang benar-benar buruk banget tentang Hyunju. Pokoknya menjelek-jelekan Hyunju banget. Yang pertama, dia nyebutin Hyunju oplas. Lalu yang kedua adalah Hyunju ini katanya sibuk berkencan. Dan bahkan obrolan Hyunju dan juga bersama dengan pacarnya itu benar-benar kayak dewasa alias mesum gitu. Katanya obrolan Hyunju bersama dengan pacarnya nih guys. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa Hyunju ini merupakan anggota dari April yang benar-benar kayak kurang ajar gitu sama sang leader gitu. Karena pas disuruh latihan, si Hyunju katanya lempar botol minuman sama sang leader. Dan ya, dia juga menyebutkan bahwa si Hyunju ini adalah penyebab kenapa Somin itu keluar dari April. Lalu pada tanggal 27 April, pengacara Yobek berkata bahwa di tanggal 26, mereka telah mengajukan pengaduan terhadap seorang netizen yang menyebarkan informasi palsu dengan menulis fitnah jahat tentang Hyunju. Selain itu, netizen ini juga melanggar Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi, serta secara tak langsung melakukan tindakan mengintimidasi Hyunju. Jadi netizen ini double kill loh guys. Ada dua tuduhan secara langsung, mampus nih. Yang pertama, dia itu secara tidak langsung mengintimidasi Hyunju. Itu ada hukuman lainnya. Yang kedua, dia ini juga telah melanggar Undang-Undang Jaringan Komunikasi dan juga Informasi. Ini netizen kalau nggak punya banyak money, mampus deh, mampus pasti ya. Kalau dibawa ke pengadilan mah harap siapkan diri saja gitu ya, untuk melihat apa yang akan terjadi. Apakah dia akan dikenakan denda atau nanti dia akan dijebloskan ke dalam penjara. Sebenarnya tanpa Hyunju melakukan hal ini, kita semua sebagai netizen itu udah tahu betul bahwa apa yang dikatakan oleh si mantan karyawan, maksud saya yang mengaku sebagai mantan karyawan ini itu tidak benar. Ada banyak alasan. Yang pertama, di sini dia itu fokus ngejelekin Hyunju. Gila nggak sih? Dia itu nyebutin Hyunju oplas. Padahal fokus kita di sini kan bukan tentang oplas. Fokus kita di sini adalah membahas bagaimana perlakuan yang diberikan oleh member-member April kepada Hyunju. Tapi di sini dia itu kayak membawanya ke hal lain. Mulai dari oplas lah, berkencan lah, kayak nggak nyambung guys. Dan di saat dia menyebutkan Hyunju ini oplas, banyak juga dari netizen yang nggak percaya. Karena apa? Karena foto-foto masa kecil dari Hyunju itu telah tersebar. Kalau kalian lihat dan juga bandingkan foto Hyunju dari masa lampau dan juga sekarang ini, itu nggak ada beda. Semuanya mirip. Matanya tetap besar, hidungnya tetap mancung. Habis itu wajahnya juga kayak gitu. Nggak ada yang berubah gitu. Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa dia di situ tujuannya tak lain adalah untuk menjelek-jelekan Hyunju alias menyebarkan fitnah kepada Hyunju. Dan alasan yang kedua adalah dia itu tidak punya bukti. Nah, dia akan bilang bahwa, oh aku adalah mantan karyawan dari DSP Media. Terus buktinya apa nih kalau dia itu mantan karyawan dari DSP Media? Ada nggak dia sertakan fotonya yang lagi berada di gedung DSP Media? Atau ada nggak dirinya yang menunjukkan tentang identitasnya saat bekerja di DSP? Biasanya sih kalau menyertakan identitas itu kan nanti foto sama nama kan disensor. Bisa. Intinya adalah menyertakan bahwa oh ini loh kartu identitas bahwa dia bekerja di DSP Media. Tapi saat itu dia tidak menyertakan apapun. Baik dari foto identitas kah atau foto dia berada di DSP Media, itu tidak sama sekali. Yang hanya dia tekankan di sini adalah aku sebagai mantan karyawan. Tidak ada bukti yang menguatkan statementnya. Jadi siapa tahu bahwa dia ini cuma netizen biasa yang menyamar sebagai mantan karyawan DSP untuk menjelek-jelekan Hyunju. Bener nggak guys? Kalau seandainya dia itu males untuk memberikan informasi pribadinya ataupun
tidak menyertakan foto saat dia bekerja di DSP Media, kan bisa disertakan bukti yang lain. Misalnya, di saat Hyunju berkencan. Kan tadi dia nyebutin Hyunju ini berkencan terus nih. Masa sih dia itu nggak sempat buat foto kalau dia itu emang benar-benar kesel sama Hyunju? Kan bisa dipoto Hyunjunya saat berkencan. Jadi orang-orang pasti percaya. Nah ini, cuman modal omongan doang. Ya bagaimana orang bisa percaya, Pak? Seandainya kalau omongan bapaknya benar, ya udah gitu ya. Harus ada bukti yang jelas supaya orang juga tidak menganggap ini sebagai fitnah. Lah ini nggak ada bukti apapun. Contoh nih kita lihat kayak kasus dari Tiara. Waktu itu ada mantan karyawan dari MBK Entertainment itu kan speak up nih, dan speak up-nya itu dipercaya sama orang. Kenapa gitu? Karena dia di sini menyertakan bukti yang akurat gitu. Buktinya adalah berupa pesan Kakotok. Jadi itu emang bukti yang benar-benar kuat, dan itu telah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan Tiara dan juga si Hwayong tadi. Dan apa yang dikatakan oleh mantan karyawan dari MBK itu telah dikonfirmasi oleh agensinya sendiri. Sedangkan yang ini udah dikonfirmasi nggak sama DSP, nggak pernah kan? Dan alasan yang terakhir adalah dia di sini itu pengen kayak menyamakan kasus dari April ini dengan kasus dari Tiara. Maaf sekali lagi ya, nggak tahu kenapa aku mikirnya netizen ini itu mau ngebuat opini publik berubah gitu ya, supaya mereka ini percaya gitu bahwa kasus dari April ini juga sama dengan kasus dari Tiara. Karena kalau kalian bandingin polanya itu benar-benar sama banget. Di Tiara siapa yang speak up? Mantan staff dari MBK Entertainment. Dan di sini dia itu ngaku sebagai mantan karyawan dari DSP Media. Jadi kesannya adalah maaf sekali lagi. Dia itu pengen kayak ngubah opini publik, opini kita bahwa oh ini kayaknya kasus Tiara kedua deh, dan kita itu emang harus lebih percaya sama April ketimbang percaya sama Hyunju. Dan Jinggu, sebenarnya orang yang nuduh Naeun sebagai mantan karyawan dari DSP itu dapat dituntut juga loh, karena dia di sini juga telah menyebarkan fitnah gitu terhadap Naeun. Aku di sini tidak membela Naeun sama sekali, enggak gitu. Aku tahu bahwa Naeun dan juga member-member dari April yang lain itu kan banyak dihujat nih sama orang. Tapi untuk masalah-masalah seperti ini kita juga tidak dapat selalu menyalahkan mereka gitu, karena tidak selamanya orang yang bersalah terus bersalah gitu. Mereka lagi diem-diem gitu kan, tapi dituduh sama banyak orang dan disebutin bahwa oh si Naeun itu yang nulis kemarin sebagai mantan karyawannya, parah banget sih Naeun. Gak boleh guys, gak boleh. Apalagi di bulan puasa, kita itu emang harus menjaga pikiran kita supaya tidak terlalu seuzon sama orang ya. Mungkin si Naeun dan juga member April sudah salah sama Hyunju, tapi mungkin bukan mereka yang menulis hal ini, bener nggak? Jadi untuk sekarang ya udah gitu kan. Ini si Hyunju kan mau bawa kasusnya ke hukum, nanti kita tahu kok siapa yang berada di balik itu. Kalau si Naeun yang berada di balik itu ya udah, berarti terkonfirmasi dong. Sedangkan yang ini masih belum terkonfirmasi siapa netizen itu sebenarnya. Jadi untuk sekarang kita jaga pikiran kita supaya tidak terlalu suuzon ya sama orang, dan kita lihat bagaimana kedepannya siapa yang berada di balik mantan karyawan tersebut. Apakah dia emang benar-benar mantan karyawan, netizen biasa, atau apakah itu Naeun? Nanti kita lihat ya bersama-sama. Untuk sekarang kita itu tidak boleh berpikiran macam-macam sebelum hasilnya keluar. Oke? Nah, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Tetap semangat ya guys. Don't give up. See you next time di video berikutnya. Kalau aku ada salah-salah mohon maaf ya. Annyeong. Goodbye.